Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Statistika dan probabilitas chapter 6 ini kita membahas mengenai ukuran distribusi ya. Nah, di dalam ukuran distribusi tentunya ini ada di dalam statistika deskriptif masih. Nah, kita lihat di dalam ukuran distribusi itu ada yang namanya kemiringan atau kita sebut dengan skewness, ada juga keruncingan atau kurtosis. Apa yang miring, apa yang runcing. Nah, biasanya kalau dalam bentuk grafik itu bisa kelihatan kalau grafiknya itu kemiringannya kemana, ke kanan atau ke kiri, atau mungkin simetris antara kanan dan kiri. Juga ada keruncingan, apakah dia leptokurtis, mesokurtis, dan platykurtis. Kenapa sih kita perlu ini? Jadi sebelum data diolah, sebelum dianalisis, maka kita harus memenuhi dulu syarat-syarat dari sebuah analisis, yaitu kita ingin mengetahui apakah data itu distribusinya normal atau mungkin bersifat homogen. Jadi kita perlu tadi mengukurnya, kemiringannya seperti apa, keruncingannya seperti apa. Baik, kita mulai yang pertama, yaitu koefisien kecondongan atau kemiringan, kita sebut dengan skewness. Nah, koefisien kecondongan ini menunjukkan apakah kurva itu condong positif, negatif, atau normal, ke kiri, ke kanan, atau simetris ya, sama saja. Nah, rumus kecondongan di sini kita menggunakan SK sama dengan mu. Mu di sini adalah nilai rata, bisa dipakai juga pakai cara yang lama atau di slide sebelumnya, video sebelumnya itu kita bukan menggunakan simbol ini ya. Lalu ada minus mo di sini adalah nilai modus. Ingat nilai modus itu apa? Lalu nilai rata-rata itu apa, rumusnya diingat lagi, silakan dilihat lagi video sebelumnya kalau masih kalau sudah lupa atau bingung. Lalu kita bagi dengan nilai. Nah, ini sigma. Sigma di sini adalah standar deviasi. Nah, di video sebelumnya juga kita sudah belajar tentang deviasi. Jadi seharusnya sudah paham ya bagaimana cara menghitung ini semua. Atau SK sama dengan 3 dikali dalam kurung mu dikurang MD. MD itu apa? Yaitu nilai median. Nah, nilai median juga ada di video sebelumnya, pembelajaran kita sebelumnya. Silakan dibuka lagi bagaimana cara menghitungnya karena di sini tidak akan saya bahas lagi. Sama juga di sini ya, rumusnya kembali ke rumus, yaitu dibagi dengan sigma, yaitu sisa standar deviasi. Lalu kalau misalnya datanya berkelompok gimana? Ingat yang kemarin ya, pakai frekuensi. Ingat video sebelumnya. Maka yang berbeda adalah semuanya sama di sini, yaitu dikali V. Ini juga dikali V. Yaitu frekuensinya, jumlah frekuensinya ada berapa? Ya, itu kalau misalnya dia menggunakan data yang berkelompok. Nah, jika sudah kita hitung nilainya, skewness-nya, jika SK-nya sama dengan 3, berarti dia normal atau simetris. Lalu kalau misalnya SK-nya lebih dari 3, hasil dari sini ya, hasil dari rumus, maka kita simpulkan skewness-nya adalah condong positif ya. Kurvanya berarti condong positif. SK-nya lebih kecil daripada 3, maka dia condong negatif, berarti condong ke kiri ya. Kalau misalnya lebih kecil daripada 3. Nah, lalu bisa kita simpulkan lagi ukuran kecondongan atau kemencengan dari skewness itu berarti kurvanya tidak simetris. Kalau kurvanya tidak simetris ya. Kalau sama dengan 3 kan berarti simetris. Nah, pada kurva distribusi frekuensi diketahui dari posisi modus, rata-rata, dan median ya. Di median ini kurang N1 di sini nih. Lalu pendekatannya, maka kita bisa ambil simpulan berarti rata-rata sama dengan median, sama dengan modus itu sama dengan simetris. Jadi tanpa kita hitung, harusnya kita sudah paham kalau misalnya kita lihat nih, rata-ratanya ternyata lebih kecil daripada median, ternyata lebih kecil lagi daripada modus, maka kemungkinan dia menceng ke kiri. Lalu rata-ratanya kalau misalnya lebih besar dari median, lebih besar lagi daripada modus, ya, maka dia menceng ke kanan. Jadi kalau melihat ukuran kecondongan itu tanpa sebelum kita hitung itu bisa kita lihat dari sini. Tapi sebelumnya tapi mesti kita pastikan lagi, yaitu dengan rumus yang sebelumnya, yaitu tadi ya, SK-nya sama dengan 3 kah? Lebih besar dari 3 atau malah mungkin lebih kecil dari 3. Yang artinya kalau lebih kecil dari 3 condong negatif atau ke kiri. Nah, itu tadi kalau misalnya cara singkatnya, sekilasnya. Pengen tahu kenapa sih bisa seperti itu? Oh, ternyata rata-ratanya lebih kecil atau lebih besar atau mungkin sama dengan. Nah, di sini adalah contoh kurvanya. Bagaimana sih kurva yang simetris? Bisa dilihat ya, antara kanan sama kirinya simetris. Nah, di sini kan juga ada, ini adalah rata, itu sama dengan median sama dengan modus. Lalu ada juga yang di kurva condong positif. Kurva condong positif itu berarti kan
rata-ratanya itu lebih besar dari median, lebih besar dari modus ya, condong positif. Lalu yang negatif seperti apa? Yang seperti ini, dia condong ke kanan ya. Kalau positif ternyata ya, bukan condong ke kiri. Biasa kan kalau kiri negatif kayak gitu kan ya, ini ke kanan, lebih ke kanan. Artinya rata-ratanya itu lebih kecil dari median, lebih kecil dari modus. Nah, kita punya contoh di sini, yaitu ada koefisien skewness dengan rumus yang sama tadi, yaitu SK sama dengan mu dibagi modus dibagi mu dikurang modus dibagi sigma ya. Contoh kasus, kita punya rata 33,68, modusnya 18, mediannya 32. Dengan sigma atau standar deviasinya adalah 11,2439. Nah, kita hitung berapakah SK-nya, berapakah skewness-nya. Kita hitung, didapatlah hasil 1,394. Atau kita hitung lagi dengan rumus yang berbeda, maka hasilnya adalah 0,4482. Nah, sebenarnya ini bukan atau ini adalah untuk membandingkan ya. Jika kita pakai rumus yang ini hasilnya 1,394. Jika menggunakan rumus yang satunya itu kita dapat hasilnya adalah 0,4482. Ya. Sampai di sini kita dapat berapa sih nilai koefisien skewness-nya? Berapa nilainya? Ternyata 0,4482. Di sini 1,394. Maka didapatlah sebuah kesimpulan kalau SK-nya itu lebih kecil daripada 3. Maka kita kembali lagi lihat, kalau misalnya lebih kecil dari 3, itu artinya apa? Yaitu kurva condong negatif. Untuk membuktikannya silakan digambarkan, nanti pasti kelihatan kalau dia condong negatif. Bisa kita buktikan lagi apakah benar negatif, karena ternyata rata-ratanya lebih besar dari median dan lebih besar dari modus. Kalau misalnya menceng ke kanan, ya. Betul tidak? Kita lihat lagi. Ini lebih besar kah dari modus? Lebih besar daripada median ya, betul ya. Ratanya lebih besar daripada median, lebih besar lagi daripada modus. Terbukti ya. Nah, itu untuk si koefisien skewness-nya. Selanjutnya ada ukuran keruncingan atau kita sebut dengan kurtosis. Ya. Keruncingan itu disebut juga dengan ketinggian kurva. Jadi pada distribusi frekuensi dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama ada leptokurtis, yaitu sangat runcing. Mesokurtis, keruncingannya sedang. Lalu ada platikurtis, itu kurvanya datar. Nah, untuk koefisien keruncingan kurtosis itu menunjukkan bahwa kurva ini bersifat normalkah, runcing atau datar. Rumus koefisien keruncingan untuk data tidak berkelompok itu seperti berikut. Ini untuk untuk yang tidak berkelompok ya. Bisa dilihat di sini, yaitu koefisien kurtosisnya itu adalah 1 dibagi jumlah data, lalu nilai data dikurang dengan apa tadi? Nilai rata-rata hitung dibagi dengan standar deviasi. Ya, itu untuk koefisien keruncingan atau kita sebut dengan kurtosis. Nah, untuk data yang dikelompokkan itu berbeda rumusnya. Bedanya di mana? Hanya di sini. Kembali, ada frekuensi yang ada di sini. Bisa dilihat ya, dan juga ada kita perhatikan lagi sama ya di sini, cuman X-nya di sini besar. Sebenarnya sama. Ini X di sini itu adalah nilai tengah kelas. Kalau di sini sebelumnya yang bukan kelompok, X-nya itu adalah nilai datanya. Oke. Berbedanya di situ untuk kurtosis ya. Nah, ini adalah koefisien kurtosisnya sendiri. Mesokurtis itu kalau misalnya koefisien kurtosisnya itu sama dengan 3. Ini lambangnya alfa 4 ya, alfa pangkat 4 untuk koefisien kurtosis. Lalu leptokurtik itu ada di lebih besar dari 3, platikurtik itu lebih kecil daripada 3. Nah, ini untuk data yang tidak dikelompokkan. Dijelaskan lagi dengan nilai datanya tadi ya, beda ya. Nah, ini untuk ukuran keruncingan. Jika kita lihat dari gambar. Nih, keruncingannya seperti apa? Ini gambar ininya sama ya semuanya ya. Nih, gambar ininya sama. Cuma yang di dalamnya berbeda grafiknya. Nah, ini terlalu flat, tidak normal. Ini juga tidak normal. Ini yang mesokurtis ya. Mesokurtis. Nah, ini sangat runcing. Kita lihat lagi. Kembali lagi. Apa sih platikurtis, mesokurtis, dan leptokurtis? Sangat runcing, keruncingan sedang, dan kurva datar.
Karena tadi kita mau menghitung si tingkat keruncingannya tadi, sangat runcing, keruncingan sedang dan keruncingan datar. Nah, kalau di dalam sini kan sangat runcing ya. Nah, di sini keruncingannya datar, yang di sini ada sedang. Nah, saya lihatkan lagi kalau misalnya yang dikelompokkan, ini yang berbeda adalah ini adalah jumlah frekuensinya, ini adalah standar deviasi, ini adalah nilai tengah kelas. Beda ya. Kalau misalnya tidak dikelompokkan, ini tidak ada frekuensi di sini, lalu X-nya di sini berbeda, yaitu nilai datanya, bukan nilai tengah kelasnya. Lalu di sini ada nilai rata-rata hitung. Oke, selanjutnya kita kasih contoh, hitunglah keruncingannya. Berikut adalah 20 frekuensi saham pilihan BEJ Maret pada tahun 2003. Jadi kita punya 5 kelas ya di sini. 5 kelas data dengan interval 160 sampai 303. Ini interval ya. Sampai dengan 736 sampai 878, di mana jumlah frekuensinya masing-masing 2, 5, 9, 3 dan 1. Maka yang harus kita cari ini ada kolom bantuan, yaitu nilai F-nya, frekuensinya tadi Fx, lalu nilai tengah dikurang rata-rata, lalu nilai tengah dikurang rata-rata dipangkatkan 2 ya. Selanjutnya sampai dengan pangkat 4 yang ada di sini. Ini F ya, tidak kelihatan, nilai frekuensi dikali nilai ini. Oke. Sampai di sini kita lanjutkan lagi ke perhitungannya langsung. Titik tengahnya ternyata di 231,5. Frekuensinya 2, lalu Fx-nya itu didapat dari mana? Dikalikan ya. F dikali X dari nilai tengah. Nah, ini adalah perhitungannya sampai dengan Fx dikurang mu, itu dipangkatkan 4 dijumlahkan, dapatlah nilai seperti ini. Lalu ini dijumlahkan, karena kan kita mau mencari rumusnya ya. Rumusnya seperti apa? Nah, ini kita cari koefisien kortusisnya. Dapatlah nilai 2,58. Nah, kalau 2,58 itu berarti nilainya seperti apa? Kurtosisnya seperti apa? Kita lihat di kesimpulan, maka alfa itu lebih kecil dari 3, maka bentuk kurvanya itu adalah platikurtik, sehingga data itu terdistribusi agak merata di mana puncaknya termasuk rendah ya. Platikurtik itu tadi kalau dilihat itu yang sebelah kiri. Lalu hal ini menunjukkan tidak adanya frekuensi pada suatu kelas yang ekstrim, jadi tidak ada frekuensi sama sekali. Kalau mau dilihat kira-kira platikurtik itu seperti ini ya. Ya, ini yang kita punya tadi, ini platikurtik berarti itu flat itu tadi kan ya. Nah, kalau misalnya mau membuktikan sendiri, silakan masukkan datanya ke dalam sebuah tools misalnya, atau mau gambar sendiri silakan, nanti bisa kita lihat, kita tarik garis, kita lihat kurvanya itu benar apa tidak seperti itu. Ya, kemungkinan besar itu akan seperti yang ada di sini, yaitu platikurtik. Baik. Untuk latihan, karena kita sudah belajar 2 macam tentang distribusi tadi, ukuran distribusi yaitu skewness dan kurtosis, juga ada di dalam yang nilai letaknya, terus simpangan juga kita sudah pelajari, berarti kita sudah tahu tentang statistika deskriptif. Untuk itu kita lakukan latihan yang pertama, yaitu mencari jurnal yang berkaitan dengan data statistik. Ya, kita cari jurnal itu adalah penelitian yang sudah dikerjakan, yang tentunya kita cari yang memang benar-benar sudah istilahnya sudah diakui ya validitasnya. Jadi saya minta cari di jurnal. Jurnalnya di mana? Cari saja di akses data di Google Scholar ya. Cari data di akses di Google Scholar. Nanti kalau misalnya kalian sudah dapat Google Scholar, dia itu adalah sebuah database besar yang terkumpul, yang di dalamnya terdapat data-data jurnal. Nah, di sini bisa kita lihat, ini adalah Scholar, bisa dilihat ya. Ini adalah Google Scholar. Lalu nanti saya tulis lagi, misalnya kita punya Google Scholar di sini, kalau bahasa Indonesia itu Google Cundikia. Silakan kalian tulis di sini langsung apa yang mau dicari, misalnya data statistik. Nah, silakan dicari. Dapat ya, datanya banyak ya di sini. Nah, kalau tadi saya sudah sempat mencari, yaitu saya coba pakai data-data statistik konsumsi. Nah, nanti ini dapat nih konsumsi beras kah, instan, kopi, gula, terserah. Kalian misalnya mau cari data statistik pakaian, mobil, motor, atau apa, terserah. Atau kependudukan, silakan.
Nah, silakan cari mana yang sesuai dengan kalian. Untuk nanti jurnal tersebut dicari lagi, misalnya ya dari 5 jurnal udah dapat nih beberapa jurnal atau 10, pengen baca 10 jurnal. Ambil salah satu jurnal yang cukup ya. Satu jurnal satu individu itu sebagai contoh kasus. Contoh misalnya di sini saya tinjauan terhadap produksi, konsumsi, distribusi dan dinamika. Kalau mau lihat tinggal diklik saja di sini. Baik, ini sudah terbuka ya jurnal dari Kemendak ya. Di bulletin ilmiahnya di sini ada Litbang Perdagangan dengan judul tinjauan terhadap produksi, konsumsi, distribusi dan dinamika harga cabai di Indonesia. Nah, dalam jurnal ini jangan lupa nanti kalau misalnya menggunakan jurnal tetap tuliskan siapakah penulisnya, lalu dari jurnal mana, itu jangan sampai lupa karena kita mengutip data orang tersebut, data si peneliti tersebut. Lalu jurnal itu ada yang bisa di-download, jurnalnya ada yang hanya menampilkan abstraknya saja, tidak bisa di-download. Nah, silakan kalian cari jurnal yang memang bisa diakses ya. Karena di sini kita baru contoh latihan, jadi kita perlu data yang memang bisa kita akses ya jurnalnya. Seperti di sini saya contohkan, saya klik PDF. Kita lihat isi jurnalnya nih, sudah dapat ya. Sudah dapat, kita tunggu misalnya. Oke, sudah bisa dibuka. Di sini adalah sebuah jurnal. Ya, jurnal itu biasanya terdiri dari beberapa halaman. Di sini dia punya 24 halaman. Di sini ada abstraknya. Ya. Ternyata ada data di sini, banyak data. Nah, silakan pilih dari salah satu tabel ini yang mewakili dari jurnal ini. Jadi banyak sebenarnya datanya ya, banyak tabelnya maksudnya, tapi ada yang paling mewakili. Jangan pakai semuanya, jadi salah satu tabel saja di dalam data ini paling mewakili. Jadi harus dibaca dulu secara singkat mungkin ya, paling mewakili isi dari jurnal ini. Misal kalau yang di sini ya tentang tadi terhadap produksi konsumsi, jadi biasanya di data yang sudah dirangkum itu biasanya ada agak di bawah sedikit. Tapi bisa kalian cari lagi nanti, bukan di rantai pemasaran cabai di Brebes ya, bukan. Biasanya ini kan dia mau mencari data terhadap produksi dan konsumsi ya. Jadi dia ingin membandingkan. Paling mewakili misalnya. Atau misalnya kalian mau mencari data beratnya misalnya, kira-kira bisa seperti itu. Nah, kalau saya itu lebih ke estimasi neraca cabai ya, menurut provinsi itu lebih nyaman kita lihatnya. Jadi berdasarkan provinsi, produksi tahunnya ada, konsumsinya ada. Nah, jika kalian sudah dapat ya ini untuk contohnya, untuk contoh jurnalnya, kita kembali lagi ke slide. Jika kalian sudah dapat jurnalnya, tentukan yang mana yang mau diambil. Cukup satu jurnal per individu ya. Cukup satu jurnal per individu sebagai contoh kasusnya. Lalu salin tadi data yang tadi ya, data tabel itu dalam jurnal pada selembar kertas A4. Lalu selanjutnya, nah ini, buatlah skenario cerita sehingga diperlukannya perhitungan statistika deskriptif pada data tersebut. Jadi kita harus tahu, kenapa sih kita perlu statistika deskriptif? Nah, bikinlah skenario cerita menurut kalian sendiri. Jadi bukan menurut jurnal ya. Di jurnal itu kita hanya perlu datanya, tapi paling tidak kita tahu data apa sih itu, data cabai misalnya. Data neraca cabai kalau tadi. Berarti skenario ceritanya saya ini pengen meneliti tentang berapa sih rata-rata produksi pada tahun 2009 di Indonesia. Misalnya ya, tadi kan datanya itu seluruh provinsi ya, sampai 33 provinsi. Berarti kan saya perlu menghitung statistika deskriptifnya. Lalu saya pengen cari nilai tengahnya atau yang paling banyak muncul atau nilai tertingginya. Nah, kira-kira seperti apa? Nah, itu kan berarti kita perlu statistika deskriptif sehingga diperlukanlah perhitungan statistika deskriptifnya. Nah, di dalam lembar kerja kalian itu tadi hitunglah secara manual. Ya, menggunakan pensil, menggunakan pulpen pastinya ya, tulis tangan bukan diketik. Ya, begitu juga tadi salin datanya, silakan ditulis tangan saja, bukan diketik. Ya, atau misalnya mau di copy dulu boleh, di print baru di bawahnya nanti dihitung pakai tangan ya. Saya tidak menerima yang sudah diketik, jadi silakan ditulis dengan tangan. Lalu hitung statistika deskriptifnya mulai dari ukuran nilai pusat dan letak. Itu ada 6 jenis ya. Nilai yang banyak muncul memang di video sebelumnya itu tidak ada, tapi pasti kalian tahu
yang mana nilai yang paling banyak muncul misalnya. Lalu yang kedua yaitu ukuran simpangan, itu ada 3 jenis ya, varian, standar deviasi, dan lainnya. Yang ketiga adalah untuk ukuran distribusi, itu ada 2 jenis ya. Dan tentukan dalam jenis distribusi apa. Kalau sudah dicari ukuran distribusinya, tentukan ya jenis distribusinya, apakah data tersebut ya distribusi jenis apa dia, dari skewness sama kurtosisnya itu tadi, dia miringkah atau mungkin platykurtis kah. Nah itu harus dicari. Nah caranya bagaimana, yaitu menggambar grafik sebagai bukti. Nah sertakan grafik. Nah untuk grafiknya itu silakan kalian bagaimana caranya nih ya. Untuk grafiknya silakan nanti dipilih, dicari itu menggunakan gambar aja langsung ya, gambar sendiri kira-kira seperti apa bentuk gambarnya. Nanti saya cek mungkin satu persatu menggunakan misalnya nanti kalian sudah ditaruh di Excel atau apa, tapi tidak perlu sebenarnya. Saya hanya perlu silakan gambarkan secara manual gambar grafiknya itu seperti apa kira-kira. Apakah benar misalnya dia platykurtis atau mesokurtis, apakah benar seperti itu ya. Lalu lanjut yaitu dikumpulkan dalam bentuk scan. Jadi kertas tadi karena kan ditulis manual ya, saya minta kalian scan lalu disimpan dalam file PDF, format PDF. Cukup 1 file saja untuk tugasnya tadi yang ditulis, dan 1 file jurnal yang digunakan ya. Jadi ada 2 file yang akan digunakan. Nanti kita pengumpulannya menggunakan e-learning ya, e-learning kita. Itu tadi latihan dan materi tentang si ukuran distribusi. Selesai sudah kita materi tentang statistika deskriptif. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dah.